Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Oh, apa ini? Tanya Ling Qingzu. Pil kecantikan abadi ibu, ucap Lin Tian dengan tersenyum kepada dua wanita itu. Tentu kedua wanita tersebut terkejut mendengar perkataan Lin Tian karena itu keduanya memandang Lin Tian dengan wajah aneh. Akulah yang membuat pil tersebut. Apa kalian lupa aku juga seorang dewa alkimia tingkat rendah sekarang? Ucap Lin Tian dengan wajah tersenyum. Akhirnya mereka ingat kalau Lin Tian juga adalah seorang alkimia, jadi tentu dengan senang hati mereka mengambil pil tersebut dengan sangat gembira. Hanya Lin Jing yang cemberut karena dulu dia membelinya dengan harga yang cukup mahal. Dengan melihat kakaknya yang selalu merasa tidak adil terhadap sikapnya, Lin Tian terpaksa memberikan beberapa pil yang berguna di alam kakaknya sekarang. Karena hal itu Lin Jing merasa puas dan tak lagi mengomel kepada Lin Tian. Setelah itu barulah semuanya pergi dari kamar Lin Tian meninggalkan Ling Xuer dan Lin Tian berduaan. Karena Lin Dong dan yang lain tahu kalau mungkin kedua anak muda ini ingin membicarakan sesuatu di antara mereka. Apa ada yang ingin kamu katakan? Tanya Lin Tian dengan lembut sambil membelai rambut Ling Xuer. Ling Xuer menggelengkan kepalanya. Di tempat tidur Ling Xuer hanya merebahkan dirinya dengan lembut tanpa melihat ke Lin Tian. Lin Tian yang melihat hal itu juga merebahkan dirinya ke tempat tidur itu dan memeluk wanitanya itu, sambil mencium kening Ling Xuer lalu menatap mata wanita tersebut dengan wajah lembutnya. Ada apa? Aku tahu kamu pasti ingin menanyakan sesuatu padaku, bukan? Tanya Lin Tian. Lagi, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari kami semua? Tanya Ling Xuer dengan mata jembut kepada Lin Tian. Lin Tian langsung tersentak kaget mendengar pertanyaan Ling Xuer. Jelas dia sudah menutupi beberapa hal dengan hati-hati, tapi wanitanya ini tetap bisa curiga kalau dirinya menyembunyikan sesuatu dari mereka semua. Tidak, mari kita istirahat, besok mungkin aku harus berangkat, dan aku akan menemuimu di sekte seni bela diri dalam seminggu lagi, ucap Lin Tian sambil mencium kening wanitanya itu. Ling Xuer yang melihat kalau wajah Lin Tian tidak ada tanda-tanda aneh, dia mengangguk lalu dia pun tertidur dalam pelukan Lin Tian di sana malam itu. Maaf, bukan aku tidak ingin memberitahu kalian semua, tapi aku takut kalian akan lebih mencemaskan diriku, ucap Lin Tian lembut sebelum dia juga menutup matanya. Bagaimana? Apa masih belum menemukan jejak warisan Kaisar Langit? Tanya seseorang pria berbaju perang putih itu kepada satu wanita dan pria di tempat itu. Belum, balas keduanya secara serentak. Jelas wanita itu adalah Bai Ying yang ditemui oleh Bai kecil beberapa hari lalu. Kita harus berhati-hati karena aku merasa kalau orang-orang itu akan bergerak demi warisan Kaisar Langit. Dan jika memang sudah ada penerusnya, kita harus berjuang untuk melindunginya sampai naik tahta, ucap pria berpakaian perang putih itu dengan wajah serius. Zhao Lu, apa kamu yakin orang-orang itu akan mulai bergerak? Tanya pria berpakaian hitam dengan wajah serius. Iya, kita harus mencoba untuk menghentikan mereka. Apalagi informasi yang ku dapat mereka juga ingin melepaskan monster yang dulu pernah disegel oleh Kaisar Langit di dunia dewa, ucap Zhao Lu. Pria tersebut adalah anak dari salah satu dewa di alam langit yang sangat setia kepada Kaisar Langit terdahulu. Memang dari dulu keluarga Zhao selalu setia kepada Kaisar Langit, bahkan bisa dibilang keluarga Zhao adalah pelindung utama bagi alam langit dan juga kesatria terpercaya Kaisar Langit, sedangkan pria berpakaian hitam itu juga adalah anak dari Dewa Bulan. Di keningnya ada simbol bulan sabit kecil yang menandakan dia juga termasuk dari keluarga Yue, dan namanya adalah Yue Liandao. Mereka bertiga berada di sana juga karena dulu telah disegel oleh orang tua mereka sendiri, dengan cara tertidur untuk waktu yang lama di dalam suatu tempat khusus di benua dewa.
beberapa dekade lalu mereka telah terbangun karena sesuatu hal. Karena itulah sejak mereka bangun mereka telah menciptakan pasukan sendiri di dunia dewa. Dengan tujuan untuk bisa membantu penerus Kaisar Langit membuka ke alam langit, dan membantu menstabilkan kondisi di alam langit saat telah dibuka. Sebenarnya Bai Ying ingin memberitahu mereka tapi dia jelas ingat kata-kata Bai kecil dulu kepada dirinya. Karena itu dia menih diam, dan setelah selesai ini dia juga ingin menghubungi Bai kecil untuk menanyakan beberapa hal kepada Bai kecil itu. Baiklah, tidak masalah apapun yang terjadi kita harus bisa melindungi penerus Kaisar Langit apabila dia memang masih lemah. Ucap Zhao Lu dengan wajah serius. Keduanya mengangguk setuju lalu pergi dari tempat itu dengan wajah yang masih memikirkan beberapa hal di pikiran mereka masing-masing. Aku harap mereka tidak bertindak terlalu jauh, karena aku tidak ingin hal buruk terjadi di dunia dewa. Kalau sampai hal itu terjadi, mungkin hal itu juga akan berpengaruh terhadap alam langit, ucap Zhao Lu dengan wajah yang agak berat. Dia mengerti kalau semua dewa di alam langit, mereka berusaha mengirimkan beberapa dari mereka untuk membantu penerus Kaisar Langit, dengan cara mengorbankan beberapa esensi darah mereka untuk merobek pembatas, yang diciptakan oleh Kaisar Langit pada waktu itu. Dan tentu saja, ada juga beberapa dewa bodoh yang sangat haus oleh tahta Kaisar Langit, dan ingin merebut semua warisan Kaisar Langit tersebut. Di suatu istana yang terlihat sangat cantik, Bai Ying berjalan masuk ke dalam istana itu, sambil menerima hormat para penjaga yang menjaga istana. Itu jelas saja, semua penjaga dan ahli di sana semuanya perempuan. Istana yang indah itu bernama Istana Bunga, dan Istana Bunga adalah kekuatan yang dia dirikan selama ini, sejak dia terbangun dari tidur panjangnya. Salam Ratu, ucap para penjaga tersebut. Bai Ying hanya mengangguk, dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Dia mengeluarkan alat komunikasi, yang pernah diberikan Bai kecil padanya sewaktu bertemu. Sebenarnya apa hubungan kucing itu dengan ibu? Kenapa dia terlihat sedih saat dia mengatakan nama ibu? Ucap Bai Ying dengan wajah penasaran. Tentu saja dia merasa aneh dengan sifat Bai kecil yang tiba-tiba melembut, di saat dia mengatakan kalau dirinya adalah anak dari Dewi Bunga. Dan itu sudah jelas, kalau hubungan ibunya dengan kucing tersebut bukanlah hubungan biasa. Tetapi di dalam pikiran Bai Ying, dia merasa mungkin kucing itu adalah peliharaan ibunya pada waktu itu. Jadi, mungkin saja karena alam langit tidak bisa dibuka, itu membuat Bai kecil sangat merindukan ibunya. Tentu saja kalau Bai kecil tahu apa yang difikirkan Bai Ying, mungkin dia akan langsung dengan keras memukul pantat Bai Ying, karena dulu Bai kecil merupakan salah satu dewa yang disegani dan ditakuti di alam langit. Sudahlah, aku akan bertanya lagi, mungkin aku bisa tahu setelah mengirim pesan kepada kucing itu, ucap Bai Ying sambil mengirimkan pesan kepada Bai kecil. Cerita berpindah. Bagaimana Kak? Tanya Lin Gui kepada Lin Long yang berada di depannya. Mereka bertiga telah masuk ke dalam pagoda api, dan masuk ke tempat di mana penghubung dunia dewa dengan alam binatang suci. Tetapi karena membuka portal itu membutuhkan waktu, jadi Lin Long telah memakan waktu untuk mencoba mengaktifkan portal itu lagi. Sudah, kita bisa masuk. Ucap Lin Long sambil melihat ke arah portal yang sudah tenang itu. Feng Er dan Lin Gui saling mengangguk, dan mereka harus segera kembali ke alam binatang suci. Karena mereka yakin kalau Lin Tian membutuhkan bantuan mereka, untuk menguasai sepenuhnya alam langit setelah dia membuka alam langit. Ayo kakak, kakak pertama menunggu kita kembali, ucap Lin Long yang langsung menembus ke dalam portal tersebut. Lalu, itu diikuti oleh Feng Er dan Lin Gui dari belakangnya. Bas-bas. Setelah ketiganya masuk ke dalam portal itu, mereka segera menghilang dari tempat itu. Dan pagoda api yang tadinya sedikit berguncang, kini kembali tenang seperti semula.
Di pagi hari, bayi kecil bangun di atas si beruang kecil dengan malas. Terlihat jelas di wajah bayi kecil yang merasa puas dengan apa yang dia lakukan beberapa hari sebelumnya. Cepat sekali dia mengirimiku pesan, ucap bayi kecil. Dia kemudian menutup matanya dan merasakan isi pesan yang dikirim oleh Bai Ying kepadanya. Di dalam pesan itu, Bai Ying mengatakan bahwa ada beberapa anak dewa dari alam langit yang menginginkan warisan Kaisar Langit. Dan mereka pasti akan merebutnya dengan paksa, atau bahkan membunuh pewaris Kaisar Langit itu. Tentu saja kalau Bai Ying tidak mengatakan apapun tentang masalah Lin Tian kepada teman-temannya dari alam langit. Dan juga isi di pesan tersebut, dia meminta kelada bayi kecil agar berhati-hati dengan dewa tersebut. Karena mereka semua berada di alam dewa tingkat tinggi, bahkan ada yang berada di alam dewa langit. Anak-anak yang baru hidup beberapa ratus tahun saja, mereka berani sekali ingin bertarung denganku dan kakak. Apakah mereka pikir bisa semudah itu? Ucap bayi kecil dengan nada yang mengejek. Nampak jelas sekali, bayi kecil tidak melihat mereka sebagai ancaman. Gadis kecil ini, gumam bayi kecil. Bayi kecil sedikit bermasalah dengan pesan terakhir yang dikirimkan oleh Bai Ying kepadanya. Apakah hubunganmu dengan ibuku? Kenapa aku merasa karab denganmu saat kita bertemu? Itulah isi pesan terakhir Bai Ying. Hal itu membuat wajah bayi kecil terlihat sedikit rumit, bukan karena dia tidak ingin memberitahu gadis itu tentang siapa dirinya, serta apa hubungannya dengan Dewi Bunga. Tetapi sekarang bayi kecil masih curiga, dengan beberapa kemungkinan adanya musuh yang lebih mengerikan daripada keturunan dewa dari alam langit. Tidak sekarang, tapi di masa depan kamu akan tahu siapa aku, ucap bayi kecil sambil membalas pesan Bai Ying, lalu bayi kecil menyimpan kembali batu komunikasinya. Saatnya untuk kembali, ucap bayi kecil sambil tersenyum. Dia memukul kepala beruang besar itu, dan memerintahkannya untuk berjalan ke arah kerajaan Ling. Itu sudah jelas, beruang itu pada awalnya tidak mau. Karena itu adalah tempatnya manusia, dan pasti dia akan dibunuh jika pergi ke sana. Tapi dengan paksaan bayi kecil, si beruang tidak ada pilihan lain selain mengikutinya. Dia pun berjalan ke arah kerajaan Ling dengan wajah pahitnya, dan untuk kali ini dia merasa hidupnya sangat menderita. Di kerajaan Ling, saat para penjaga melihat ada monster beruang besar yang menuju ke arah gerbang, semua penjaga menjadi siaga untuk menyerangnya. Tetapi mereka berhenti menyerang, karena perintah dari Raja Ling setelah mereka melaporkan kepada atasannya. Walaupun mereka tidak tahu apa yang terjadi, dan kenapa juga Raja Ling membiarkan beruang besar itu masuk ke ibu kota. Tetapi mereka tidak menyerangnya, namun mereka hanya waspada kepada beruang itu, dan terus mengikutinya. Dan tentu saja, hal yang paling membuat semua orang di ibu kota hampir membuat mata mereka jatuh adalah, seekor kucing putih yang dengan santai tidur di punggung beruang besar itu dengan santai. Kucing siapa itu? Tanya salah satu orang di kota. Aku tidak tahu, ucap temannya. Beruang itu terus berjalan hingga pada akhirnya mereka tiba di Istana Ling, dan di saat itu ada Lin Tian yang berdiri di depan istana dengan menggelengkan kepalanya. Karena dia dapat melihat dengan jelas, kalau beruang besar itu sangat menderita selama bersama bayi kecil. Apa yang telah dia lakukan, sampai membuat monster tingkat kaisar ini tertunduk lemah seperti itu? Pikir Lin Tian. Oi kak, apa kabar? Apakah semuanya sudah beres? Ucap bayi kecil dengan santai. Kepala mutuh yang beres. Sudah berapa banyak barang warga kota yang kamu curi? Ucap Lin Tian dengan agak marah. Oh, tidak banyak kom, kakak tenang saja, balas bayi kecil tanpa ada rasa bersalah. Sudah jelas Lin Tian tidak percaya, karena banyak para penduduk dan orang-orang di kota yang mengeluh ke istana,
tentang kehilangan banyak barang mereka meskipun itu tidak terlalu penting. Bayi kecil turun dari punggung si beruang, dan kemudian melompat ke atas kepala Lin Tian. Lalu beruang besar itu dimasukkan oleh Lin Tian ke dalam kalung binatangnya, dan Lin Tian membawa bayi kecil masuk sambil mendengar apa yang bayi kecil katakan. Jadi maksudmu, kalau kita kemungkinan besar akan melawan beberapa kelompok, dari sisa dan anak dewa di alam langit yang telah dipaksa turun ke dunia dewa? Ucap Lin Tian dengan serius. Benar sekali, sepertinya untuk menurunkan para keturunan, dan beberapa ahli mereka dengan paksa, tampaknya alam langit telah banyak berkorban, ucap bayi kecil dengan nada serius. Mendengar cerita bayi kecil, Lin Tian hanya tersenyum. Alam langit, cepat atau lambat dia pasti akan ke sana, tapi tidak sekarang. Karena jika dia membuka alam langit sekarang dengan kekuatannya, maka itu sama saja dengan memberikan makan kepada harimau. Karena semua dewa di sana bukan lagi dewa yang berada di alam dewa langit, dan mereka semua adalah dewa yang memiliki beberapa kekuasaan di alam langit. Sepertinya setelah aku menyelesaikan masalah tentang sekte langit dan keluarga di dunia biru, aku harus segera menutup diri, dan meminta ibu serta ayah membantuku untuk benar-benar menguasai teknik transformasi es, ucap Lin Tian setelah memikirkan beberapa hal. Bayi kecil juga mengangguk setuju, dia yakin dengan kekuatan elemen es transformasi Lin Tian sekarang, dia dapat bersaing dengan dewa tingkat tinggi tahap puncak. Lin Tian bertemu dengan kedua orang tua dan juga pamannya, yaitu Lin Diao, serta Lin Jing, yang saat ini telah menunggu di dalam kerajaan Ling. An-er, ibu dan ayah akan kembali. Dan kamu harus cepat kembali ke sekte ingat. Ucap Ying Huan dengan serius. Aku akan kembali seminggu lagi bersama ayah. Ibu tidak usah khawatir, lagi pula ada kakak bersamaku, balas Lin Tian untuk meyakinkan ibunya. Ying Huan mengangguk setuju, karena Lin Tian juga bersama dengan Lin Jing. Dia yakin tidak akan ada yang membuat masalah dengan status Lin Tian, yang saat ini telah diketahui oleh alam dewa. Kecuali, mereka yang berasal dari alam langit. Kalau begitu peganglah ini. Dengan ini, jika kamu mengalami masalah, ayah bisa datang sesegera mungkin, ucap Lin Dong sambil memberikan sebuah batu kristal kepada Lin Tian. Lin Tian menerimanya, dan menyimpan batu kristal itu ke dalam cincin penyimpanannya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.